Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas artikel tentang Complying with Best Practice Risk Management Committee Guidance and Performance. Berikut anggota dari kelompok 7. Pada artikel ini, ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, ada kajian literatur dan pengembangan hipotesis. Yang ketiga, desain penelitian. Yang keempat, hasil. Dan yang kelima, ada kesimpulan. Poin pertama, pendahuluan. Menanggapi kekhawatiran risiko atas keruntuhan perusahaan dan krisis keuangan global, pihak berwenang telah menyerukan peningkatan peran Dewan dalam pengawasan risiko, di mana harus ada Komite Manajemen Risiko atau RMC untuk memastikan manajemen risiko yang efektif. Peran RMC adalah untuk melindungi perusahaan dari hasil yang lebih rendah, yaitu kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan, untuk melestarikan peluang pertumbuhan dan mempertahankan profitabilitas. Keberhasilan atau sebaliknya dari kegiatan ini akan tercermin dalam risiko pasar perusahaan. RMC dianggap sebagai mekanisme tata kelola yang penting untuk menganalisis risiko perusahaan, mengembangkan strategi risiko, dan kemudian memantau kinerja manajemen terhadap strategi tersebut. Kajian literatur dan pengembangan hipotesis. A. Pengaturan kelembagaan. Sebelum 2015, RMC tidak diatur di Australia. Barulah 2015 dikeluarkan rekomendasi 7 prinsip tata kelola perusahaan atau CGPR yang dikeluarkan oleh Australia Stock Exchange Corporate Governance Council atau ASX-CGC yang merekomendasikan bahwa perusahaan yang memiliki RMC masing-masing diketuai oleh direktur independen, memiliki setidaknya 3 anggota dan terdiri dari anggota yang pengetahuan dan keterampilannya memadai. B. Praktek RMC. Tujuan RMC bukan untuk meminimalkan risiko. Sebaliknya, RMC menciptakan nilai dengan mengidentifikasi, mengelola, dan melaporkan trade-off pengembalian risiko yang dihadapi perusahaan. Fungsi utama RMC adalah untuk mengurangi kemungkinan hasil negatif yang ekstrim agar dapat mempertahankan kemampuan perusahaan untuk mengeksploitasi proyek nilai sekarang bersih yang positif. Peran RMC juga untuk meningkatkan kinerja bisnis. Mengikuti penelitian sebelumnya, penulis menggunakan pengembalian aset dan varian harga saham sebagai ukuran akuntansi dan pasar tambahan dari kinerja perusahaan. H1. Komite Manajemen Risiko Praktik Terbaik berhubungan positif dengan kinerja perusahaan yang lebih baik. Desain penelitian. Yang pertama ada pemilihan sampel. Sampel adalah 300 perusahaan yang terdaftar ASX teratas dengan kapitalisasi pasar pada 30 Juni setiap tahun dari 2007 sampai dengan 2014. Dengan total sampel final adalah 368 perusahaan. Data anggota RMC dikumpulkan langsung dari laporan tahunan perusahaan dan data keuangan dikumpulkan dari Thomson Reuters dan database Morningstar. Yang kedua yaitu model empiris. Penulis menggunakan 4 ukuran kinerja, yaitu yang pertama itu kemungkinan kesulitan, yang kedua Kitobin, yang ketiga laba atas aset atau ROA, dan yang keempat yaitu risiko pasar. Ukuran kemungkinan kesulitan keuangan menggunakan model distance to default untuk memprediksi kemungkinan kegagalan perusahaan. Selanjutnya, rasio Kitobin adalah ukuran peluang pertumbuhan perusahaan. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan berbasis akuntansi yang melebihi biaya aset tertentu. Dan yang terakhir yaitu risiko pasar, diperkirakan sebagai standar deviasi pengembalian saham baharuan perusahaan untuk setiap tahun fiskal. Selain itu, penulis juga mengidentifikasi apakah perusahaan telah secara sukarela mengadopsi RMC atau praktik terbaik yang diukur dengan independensi, ukuran, kemandirian, dan pengetahuan keterampilan.
Jadi, hasil pengujian H1 menampilkan hasil pengaruh RMC praktik terbaik pada masing-masing 4 ukuran kinerja. Koefisien RMC pada kemungkinan kesulitan keuangan tidak signifikan dan pada Kitobin dan ROA signifikan dan positif. Lalu, risiko pasar negatif. Pedoman RMC praktik terbaik dikaitkan dengan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi, pengembalian aset dan risiko pasar yang lebih rendah. Hasil peneliti juga mendukung penelitian sebelumnya tentang nilai adopsi sukarela praktik tata kelola perusahaan yang baik. Nah, kesimpulan dari artikel ini yaitu penggunaan RMC adalah elemen penting tata kelola perusahaan. Menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Australia selama 2014 sampai 2017, penulis memeriksa kinerja perusahaan secara sukarela, mengadopsi RMC praktik terbaik. Penulis menyelidiki dampak karakteristik RMC praktik terbaik terhadap kinerja perusahaan melalui independensi kurs, ukuran, kemandirian, dan pengetahuan serta keterampilan RMC. 4 ukuran kinerja yang diperiksa adalah kemungkinan kesulitan, kinerja pasar, kinerja akuntansi, dan risiko perusahaan. Perusahaan yang mengikuti rekomendasi RMC praktik terbaik memiliki kinerja akuntansi yang lebih baik, peluang pertumbuhan yang lebih baik, dan risiko perusahaan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan RMC praktik terbaik secara sukarela. Penulis menemukan bahwa sumber daya manusia anggota RMC dan independensi RMC memainkan peran penting dalam kinerja perusahaan yang dikaitkan dengan kinerja akuntansi dan peluang pertumbuhan yang lebih baik, serta kemungkinan kesulitan keuangan dan risiko pasar yang lebih rendah.